warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Dr. Faryanto MPDI, dosen pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang saya ampuh sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama satu semester. Video ini direkam sebagai salah satu persyaratan dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran. Melalui video ini disampaikan gambaran mengenai mata kuliah yang diampuh meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi perkuliahan, strategi pembelajaran, sistem penilaian, serta referensi yang digunakan selama proses pembelajaran. Mata kuliah Ilmu Pendidikan merupakan mata kuliah pada program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan selama satu semester melalui 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi Magister Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam membentuk lulusan yang memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif, dan bertanggung jawab, serta mampu mengembangkan kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi Magister Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam membentuk lulusan untuk memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan inovatif, serta bertanggung jawab mengembangkan kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis hakikat manusia, hakikat pendidikan, konsep dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, karakteristik pendidikan Islam, serta konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis paradigma masyarakat serta memproyeksikan tantangan dan peluang pendidikan Islam pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Seluruh capaian pembelajaran tersebut telah diterapkan ke dalam rencana pembelajaran semester sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran selama satu semester. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada pendekatan delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, mahasiswa memperoleh akses terhadap rencana pembelajaran semester, bahan ajar, media presentasi, referensi utama, serta berbagai sumber belajar digital Islam sebelum maupun selama proses pembelajaran berlangsung melalui Learning Management System atau LMS maupun media pembelajaran lainnya. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mempelajari materi sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Pada aspek interaction, proses pembelajaran menerapkan prinsip student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi subjek utama dalam membangun pengetahuan interaksi pembelajaran melalui berbagai strategi yang telah dirancang dalam RPS atau melalui contextual learning, small group discussion, simulation, case studies, presentasi, penugasan, dan kegiatan belajar mandiri. Melalui strategi tersebut, mahasiswa dorong untuk aktif berdiskusi, mengungkapkan gagasan, bekerja sama dalam kelompok, serta mampu menganalisis berbagai persoalan pendidikan Islam secara kritis dan ilmiah. Selanjutnya, pada aspek asesmen, penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif dengan menggunakan rubrik penilaian yang mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Asesmen formatif dilakukan melalui penugasan,
presentasi, observasi, proses pembelajaran, studi kasus, diskusi, dan kegiatan belajar mandiri. Sementara itu, asesmen normatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi mahasiswa. Adapun penilaian komponen pada mata kuliah ini terdiri atas tugas sebesar 10%, proses pembelajaran sebesar 50%, ujian tengah semester 15%, serta ujian akhir semester sebesar 25%. Dengan sistem penilaian tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai konsep-konsep pendidikan Islam, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, serta memiliki tanggung jawab akademik selama mengikuti proses pembelajaran. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada berbagai literatur utama mengenai ilmu pendidikan Islam, serta berbagai jurnal ilmiah dan sumber akademik lain yang relevan dengan perkembangan kajian pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan salah satu proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah dipaparkan dengan materi karakteristik pendidikan Islam. Demonstrasi ini akan memperlihatkan implementasi strategi pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta proses asesmen yang mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Mari kita simak video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari sekalian, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk perkuliahan kita pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Ya. Pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang konsep dan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana karakteristik dari pendidikan Islam. Sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali bahwa untuk absensi atau presensi ya bisa dilakukan di LMS sistem akademik kita, ya, Siska. Nanti silakan ke sana sudah buat setting untuk menyesuaikan dengan waktu perkuliahan kita. Dan ada di sekalian itu bisa melakukan absensinya secara online. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada hal yang perlu kita pahami dari apa yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan mengenai bagaimana karakteristik dari pendidikan Islam itu sendiri. Pertama berkaitan dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu bagaimana apa interaksi yang kita lakukan, proses pembelajaran itu memiliki korelasi dengan apa yang ingin dicapai dari profil lulusan pendidikan jurusan kita sendiri, yaitu pendidikan agama Islam. Yaitu pertama, memecahkan masalah pendidikan Islam secara logis, kritis, dan inovatif. Kemudian yang kedua, menyusun argumentatif, saintifik, beretika akademik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan desain pembelajaran pendidikan Islam. Nah, capaian pembelajaran ini diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah kita. Yang pertama berkaitan dengan analisis hakikat, konsep, metode, dan karakteristik dari pendidikan Islam. Kemudian proyeksi tantangan dan peluang pendidikan Islam di masa depan. Dan sub CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya itu berbicara tentang bagaimana garis besar metode dan karakteristik dari pendidikan Islam. Nah, untuk metode nanti bisa kita lakukan dengan contextual learning, small group discussion, kemudian ada case study. Nilai-nilai pendidikan ya, yang kita lakukan melalui taklim, tarbiyah maupun ta'dib itu selalu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian diturunkan itu yang melalui proses ijtihad ataupun ikhtiar para ulama kita untuk bisa bagaimana menafsirkan atau menginterpretasikan nilai-nilai yang memiliki korelasi dalam konteks pembentukan insan paripurna atau insan kamil yang menjadi puncak dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dalam proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ini berkaitan dengan topik kita mengenai karakteristik pendidikan Islam itu nanti akan muncul
ya 8 pilar ataupun 8 karakteristik yang mencirikan bagaimana pendidikan Islam itu akan tercerminkan melalui 8 aspek ini. Nah, nanti bagaimana aspek itu kemudian ditransformasi di dalam konteks pembelajaran atau pendidikan yang ada di sekolah, baik pada ranah pendidik itu sendiri maupun nilai-nilai kelembagaan yang mencirikan, yang memiliki 8 pilar ataupun 8 karakteristik ini. Oke, nah 8 pilar ini kita gambarkan secara umum dulu bahwa ada 8. Pertama ada nilai rabbaniyah yang bersifat teosentris. Artinya apa? Bahwa pendidikan Islam itu ditujukan pada bagaimana kita memiliki akses tidak hanya pada nilai-nilai spirit yang dibangun untuk bisa membangun nilai-nilai muamalah saja, tapi juga memiliki nilai mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda nanti konteksnya ketika kita akan berbicara bagaimana nilai karakteristik ini ada pada nilai-nilai yang sifatnya sekuler. Ya. 8 pilar ini nantinya itu akan dibagi menjadi 3 klaster yang terkategorikan pada pertama yaitu berkaitan dengan poros tauhid dan integral. Artinya nilai-nilai ketauhidan itu menjadi nilai-nilai dasar yang fundamental, ini menjadi untuk bisa dikembangkan di dalam proses pendidikan kita. Yang pertama, Robbaniyah, yang bersifat teosentris yang tadi saya sampaikan bahwa fokusnya itu bagaimana mengembangkan nilai-nilai pendidikan yang bersumberkan pada nilai wahyu dan akal. Jadi tidak memisahkan antara wahyu dan akal. Berbeda dengan konsep pendidikan sekuler yang bersifat antroposentris. Ya, jadi berfokus hanya bagaimana mengembangkan nilai-nilai itu dengan tujuan manusia itu sendiri. Yang tidak ada aspek keterhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua yaitu nilai sumuliyah. Nah, ini nanti sebenarnya nilai robbaniyah ini bisa diimplementasikan pada nilai mengkaitkan bagaimana misalnya di dalam konteks pembelajaran antara materi yang kita ajarkan dengan nilai-nilai kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti jadi ada korelasi yang menghubungkan bahwa materi-materi yang kita ajarkan gitu ya itu memiliki keterhubungan dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi kita tahu bahwa ada ayat Qur'aniyah, ada ayatul kauniyah. Kemudian yang kedua yaitu sumuliyah atau terintegrasi. Jadi tidak membedakan. Jadi pendidikan Islam itu salah satu karakteristiknya itu tidak membedakan antara pendidikan umum maupun pendidikan agama. Nah, itu tercerminkan di dalam ayat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Itu ada keseimbangan ya, yang tidak membedakan antara tujuan akhirat dengan tujuan dunia. Jadi kita dibangun ini pendidikan itu dengan karakteristik keseimbangan itu. Jadi kemudian yang ketiga itu ada nilai tawazun atau keseimbangan. Nah, dalil yang menjadi sumber nilai-nilai teologisnya itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, nah, wasatiyah nilai yang tengah antara dunia, akhirat, ilmu, iman, individu, sosial itu tidak terpisahkan. Ya, jadi memiliki satu kesatuan dan berada pada nilai-nilai yang sifatnya memberikan tengah gitu ya, wasatiyah atau keseimbangan tadi. Nah, ini bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran itu memberikan misalnya proyek tentang yang memiliki nilai-nilai keduniawian tapi juga memiliki nilai-nilai ukhrawi. Nah, materi-materi yang bisa kita kembangkan. Kemudian ada klaster yang selanjutnya yaitu kontekstual dan humanis. Ini bisa pada nilai waqi'iyah, ya, insaniyah, muruna,
Islam yang membumi, memuliakan manusia dan adaptif terhadap zaman. Waqi'iyah ini artinya realistis, ya. Islam menjadikan nilai yang memiliki nilai solusi, kemudian memberikan gambaran bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu bisa diterima oleh semua makhluk, ya, tidak terpisahkan hanya pada pemeluk agama Islam itu sendiri saja, ya, karena nilai keislaman itu sifatnya bukan hanya doktrin saja, ya, atau penanaman nilai-nilai yang dipaksakan, tapi juga bisa ditelaah melalui akal, ya, sebagai potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa mencari makna dan hikmah dari apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Nah, nilai realistis ini ataupun nilai waqi'iyah itu menjadi salah satu karakteristik dari pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada insaniyah, ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itu memiliki nilai yang humanis, ya, menghargai perbedaan, baik perbedaan itu yang ada pada potensi peserta didik ataupun potensi yang dimiliki oleh pada setiap individu manusia. Jadi tidak membedakan. Nah, di sini dalam konteks insaniyah atau humanis ini, guru itu sama dengan murabbi, bukan sekedar mudaris. Artinya guru itu sebagai pembimbing. Ya, pembimbing itu tidak hanya pada aspek pengetahuan kognitifnya saja, tapi juga membina nilai-nilai yang bisa membentuk insan paripurna itu sendiri. Ya, tidak hanya pada aspek pengetahuannya saja. Berbeda dengan mudaris. Ya, sama perbedaan antara pendidik dan pengajar. Kalau pengajar itu hanya menyampaikan sebuah pengetahuan sebagai bentuk transfer dari ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan pendidik itu lebih holistik, tidak hanya pada aspek penanaman nilai-nilai pengetahuannya saja. Kemudian yang selanjutnya, salah satu karakteristik dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu muruna atau adaptif. Jadi dia berlaku, gitu ya, nilai-nilai pendidikan Islam itu solihun likulli zaman wa makan. Jadi tetap bisa adaptif dan bisa diterima pada setiap waktu dan tempat. Ya, itu bentuk nilai universal dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Ya, jadi dari zaman terdahulu sampai yaumil akhir nanti, gitu ya, itu Islam tetap bisa eksis dan diterima semua kalangan. Nah, itu bentuk nilai karakter yang harus bisa muncul, gitu ya, dari bagian dari karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ini yang menjadi puncak, ya, puncak dari ataupun poros tauhid dan integral, bagaimana nilai-nilai robbaniyah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada perpaduan antara wahyu, akal, ya, sebagai bentuk integrasi itu dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahyu? Ya, karena kita pahami bahwa sumber dari sebuah pengetahuan itu paling tidak ada 4. Nah, wahyu itu salah satu yang kita akui sebagai sebuah sumber pengetahuan. Untuk yang lainnya itu bisa bersumber dari rasionalitas kita, yang sebagai bentuk penalaran kita, itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada empiris. Ya, empirical itu berarti pengetahuan yang didasarkan pada sebuah pengalaman. Ya, contoh seperti kita tahu bahwa cabai itu rasanya pedas, kita nggak mesti harus kita memakan cabai itu. Bisa dari orang yang pernah mengalami atau memakan cabai itu, dan kita itu bisa akui sebagai sebuah pengetahuan selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu bagian dari nilai fitrah. Ya, tanpa kita harus mengemban pendidikan formal ataupun diberikan arahan oleh orang tua ataupun guru kita, gitu ya,
fitrah kita mengatakan bahwa ketika kita keluar tanpa berpakaian itu akan muncul rasa malu. Itu intuisi. Atau intuisi kita untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, meskipun kita dilahirkan di tengah hutan sekalipun misalnya, tanpa ada lingkungan masyarakat yang membantu kita untuk bisa berkembang dan memahami bagaimana cara hidup, intuisi kita akan mendorong untuk bisa bagaimana berpakaian, bertahan hidup. Kemudian yang paling penting itu mencari penghambaan, ya, penghambaan terhadap makhluk ataupun sesuatu zat yang dianggap maha besar, yang lebih memiliki kuasa daripada dirinya. Nah, itu sebagai sebuah intuisi dan itu diakui sebagai sebuah sumber pengetahuan. Nah, jadi kembali lagi, nilai teosentris ini menjadi nilai fundamental gitu yang harus dipahami oleh kita, bahwa apa yang kita tuju itu tidak hanya bersifat duniawi tapi juga mengarah pada nilai-nilai ukhrawi. Kemudian ada sumulia, ya, tidak tadi yang saya sampaikan, tidak membedakan antara agama dan pengetahuan umum gitu ya. Kemudian bisa diimplementasikan pada pembelajaran, baik itu pembelajaran agama ataupun pembelajaran materi umum, ya. Kemudian ada tawazun, itu yang tadi wasatiyah. Nah, ini kontekstualisnya. Nah, ini kaitan bagaimana nanti relevansi di era diskusi, ya. Sebenarnya nanti ini bagian dari studi kasus yang ada di sekalian, harus nanti akan dibagi sebagai bentuk small group discussion untuk bisa membahas dari setiap materi yang kita gunakan gitu, setelah yang kita sampaikan tadi. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk pada tahap evaluasi dari apa yang sudah kita sampaikan. Oke, silakan, Rivalda. Baik, Bapak izin bertanya, saya Rivalda. Tadi kan di awal dibahas mengenai taklim, taklim dan tarbiyah. Ya. Itu kan sangat penting kita tahu, tapi kiranya apa korelasi yang menjadi titik penting korelasinya dengan aspek kognitif, dimensi dan aspek kognitif, psikomotorik dan efektif di era sekarang itu. Oke. Bagaimana konteksnya keterkaitan atau korelasi dari tiga aspek ini? Jadi taklim gitu ya, itu kan berfokus hanya pada kognitif, sedangkan tarbiyah itu pada afektif, spiritual. Nah, kemudian ta'dib itu bagaimana manifestasi gitu ya, dari nilai kognitif dan spiritual itu diwujudkan kepada nilai-nilai akhlak gitu, atau perilaku yang bisa dimunculkan. Nah, ini salah satu menciri gitu ya, kalau kita kategorikan pada 8 karakteristik tadi itu pada nilai holistik ya, jadi ada menyeluruh gitu ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya pada satu aspek saja ya, itu yang tadi kita lihat pada perbedaan nilai-nilai pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler. Jadi pendidikan Islam itu menggabungkan dari berbagai aspek itu sebagai bentuk perwujudan dari arah untuk bisa membentuk insan kamil itu sendiri. Jadi tidak hanya pada satu aspek saja. Baik, itu ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jadi Pak, tadi terkait dengan 8 pilar pendidikan Islam tadi. Ya. Kalau saat ini kita lihat bahwa pendidikan Islam itu sebagai sumber pengetahuan untuk agama Islam, penganut agama Islam sendiri, gitu Pak. Ya. Terus tadi ada 8 pilar tadi, ada syumuliyah, yaitu tanpa dikotomi agama dan ilmu pengetahuan umum. Betul. Namun pada dasarnya ketika kita terlihat di berbagai sekolah atau bahkan di sekolah-sekolah lainnya, itu sengaja memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, itu menjadi salah satu kondisi yang menjadi tantangan dalam pilar pendidikan Islam ini. Kemudian di satu sisi juga tadi Bapak menjelaskan bahwa pilar pendidikan Islam itu ada wakiyah ketika tidak sesuai dengan ajaran, artinya solutif terhadap tantangan. Namun ketika menerapkan wakiyah tadi itu tidak sesuai dengan ajaran atau pengetahuan sebelumnya dianggap menyimpang. Nah, itu bagaimana cara kita untuk
menerapkan 8 pilar tersebut dengan tantangan seperti itu? Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya bahwa bagaimana 8 pilar itu tidak dipahami tapi bentuk implementasi dari 8 pilar itu dengan berbagai tantangan yang sekarang kita hadapi, ya, terutama dalam dunia pendidikan. Sebenarnya untuk 8 pilar ini sendiri gitu ya, memiliki keterkaitan satu sama lain dan nilai-nilai yang ditayangkan ini berkaitan dengan sumulia dan bagaimana kita tidak mendistrak sebuah pengetahuan itu hanya pada satu aspek saja. Bahkan ada yang berpendapat bahwa nilai dikotomi itu sebenarnya warisan gitu, dari orang-orang kolonial yang ingin ya memisahkan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum. Nah, nilai-nilai sendiri sebenarnya bagian dari kita sebagai seorang edukator untuk bisa memberikan pemahaman kepada terutama ya yang memiliki ruang di mana kita sebagai seorang pendidik untuk bisa memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai pendidikan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tadi ya sebagai bentuk penugasan yang saya berikan. Nanti silakan untuk bisa dibagi menjadi grup 4 grup kecil. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan presentasikan hasil dari bagaimana analisa masing-masing kelompok untuk bisa memberikan keterangan mengenai analisis misalnya tentang kurikulum yang saat ini sedang eksis, misalnya kemudian kaitkan dengan nilai-nilai sumulia, kemudian ada bagaimana rancangan RPP ya dengan berbasiskan pada nilai-nilai AI gitu ya, tapi tetap memiliki nilai robbaniyah. Oke, nanti ini bisa dipahami, silakan. Kemudian ini sebagai bentuk closing evaluasi yang nanti akan saya berikan ya. Jadi ada nilai robbaniyah, sumuliyah, waqi'iyah, insaniyah. Ini sebagai bentuk dari nilai karakteristik yang ada pada pendidikan Islam itu sendiri. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan wallahu a'lam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.